Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu karena seluruh alam ciptaan dunia yang kau ciptakan bagi kami. Untuk kau jaga, kau pelihara, dan dikembangkan. Semua diciptakan untuk kebaikan manusia, demi manusia, tapi juga untuk memuliakan keagungan-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk semakin terbuka, untuk memelihara alam semesta ini dengan bertanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Senin ini kita diajak untuk mengingat dan merenungkan kembali bahwa seluruh alam ciptaan, seluruhnya dunia ini diciptakan oleh Allah. Dari ketiadaan, ya, lalu menjadi ada. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Tuhan sebagai pribadi ada yang mengontrol, ada yang membuat, yang menciptakan, ada pribadi. Ada Allah yang bukan sesuatu peristiwa alamiah belaka. Meskipun cara Tuhan menciptakan bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang dengan teori Big Bang seperti itu. Banyak teori terjadinya alam ciptaan. Atau teori evolusi dari Darwin misalnya. Mungkin saja terjadi demikian cara Tuhan menciptakan alam semesta, bisa jadi. Tetapi yang jelas bahwa ada pribadi yang namanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang tidak diciptakan, tetapi Dia menciptakan. Dia ada sebelum segalanya ada. Jadi harus ada causa prima. Dalam teologi disebut causa prima yang menciptakan tetapi Dia tidak diciptakan. Nah, inilah pemahaman pengertian gereja Katolik yang berdasarkan iman juga para iman Yudea, iman Yahudi, ya. Kristen Judaeum. Jadi berdasarkan dasar-dasar perjanjian lama, berdasarkan kitab perjanjian bahwa ada Allah yang menciptakan, ya, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mengontrol. Tidak mungkin tidak ada yang mengontrol, dan itulah lalu kemudian menciptakan alam semesta seperti yang kita ketahui sekarang ini. Dan harus kita sadari bahwa alam semesta itu bukan sesuatu yang semua sudah dapat dilihat, dimengerti, diselami. Masih ada misteri-misteri yang masih harus diselami, entah di alam bumi ini ataupun di langit. Karena masih ada planet-planet lain yang belum kita ketahui, yang misteri, yang jelas. Mungkin juga ada makhluk lain kita juga nggak tahu. Yang mendapat indikasi misalnya UFO, misalnya unidentified object. Jadi dianggap sebagai ada alien di tempat lain, di dunia lain. Kita nggak tahu persis. Masih ada planet lain, masih ada di langit yang belum dapat ditangkap oleh manusia. Ya. Dan itu tidak hanya sebatas yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan pun. Maka dalam kredo kita, Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Karena daya kemampuan manusia terbatas kepada apa yang kelihatan, panca indera yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, kita tidak mampu melihat. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat karunia untuk dapat melihat, mengalami, merasakan. Tetapi itu tidak berarti tidak ada. Misalnya di Pulau Christmas di Pasifik itu ada batu-batuan yang menyerupai manusia raksasa yang tak mungkin dilakukan oleh manusia zaman sekarang bahkan. Itu dari mana? Orang menjawab seperti apa? Ada sesuatu, ada alien mungkin, kita sebut alien. Nah, tetapi semua itu adalah saudaraku terkasih diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia, supaya manusia memiliki mengalami, merasakan bahwa di dalam alam ciptaan itu kita merasakan pribadi yang ilahi, ya, yang berkuasa. Dan disitulah maka ciptaan adalah manifestasi dari cinta kasih Allah, ya.
yang harus kita jaga dan harus kita pelihara sebaik mungkin, semampu mungkin. Maka dengan zaman sekarang ini orang harus memperhatikan ekologi. Kerusakan-kerusakan di zaman ini dengan proses alamiah dan proses yang terlalu overloaded, manusia menggunakannya demi industri, demi kemanusiaan sendiri, dieksploitasi, sehingga dalam tanda petik terjadi kerusakan-kerusakan di atmosfer, ya, dengan industri-industri yang begitu luar biasa yang tidak memperhatikan hukum alam semesta. Maka kita memperhatikan aspek ekologi yang cukup dikenal, dan Paus memberikan ensiklik yang baru-baru ini muncul, Laudato Si, untuk memperhatikan segala sesuatu tentang alam semesta. Kalau tidak akan rusak dan terjadi seperti yang sekarang terjadi, global warming, di mana dunia menjadi panas sekali sehingga cairan air di kutub utara dan kutub selatan lalu mencair, lalu menimbulkan banjir yang seperti sekarang kita lihat. Itu adalah panas ekstrim yang disebabkan oleh kerusakan dari atmosfer di atas, yang menyebabkan matahari langsung dapat tanpa ada bolong, ya, di alam semesta, di lapisan-lapisan di atas yang bolong, sehingga matahari langsung mengenai alam semesta sehingga terjadi pencairan. Jadi itu, saudaraku terkasih. Nah, nanti dalam sejarah kemudian kita lihat bahwa Allah pencipta ini itu menjadi Allah penebus, Allah penyelamat yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Itulah, jadi nanti bisa kita lihat besok kemudian. Tapi dari struktur keselamatan itu seperti itu, Allah pencipta tapi juga Allah penebus. Allah yang menciptakan itu juga menjadi Allah penebus. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah mengirim Yesus Kristus, putranya sendiri, kepada manusia. Itu, saudaraku yang terkasih, yang perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh tentang proses penciptaan yang ada di dalam dunia kita ini. Nah, maka apa yang kita lihat di dalam Injil hari ini, Yesus berkeliling kemana-mana untuk menyembuhkan, mengembalikan ciptaan manusia yang baik itu menjadi manusia yang diciptakan baik, ya. Maka dia pergi kemana-mana menyembuhkan sakit dengan mengusir banyak setan dan mengusir yang membuat manusia jatuh, terperangkap, terjerumus, lalu rusak dan segala macam. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan, aku datang untuk mengembalikan, untuk membawa orang kepada keharmonisan dengan Allah, perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan manusia. Itulah tugas misi Kristus di dunia, ya. Dia belusuan kemana-mana, ya. Dan kita perhatikan bagaimana terjadinya semua itu. Kita lihat bahwa ketika Yesus datang, semua orang datang berbondong-bondong membawa orang sakit, dan orang-orang bersama-sama membawa orang sakit di hadapan Yesus, dan Yesus menyembuhkan. Bahkan sekali lagi, orang disembuhkan hanya karena menyentuh jubah Yesus. Ya, jadi kita perhatikan, ini penting juga bagi kita supaya jubah Yesus saja bisa menyembuhkan, apalagi ketika kita bertemu dengan pribadi Yesus, ya. Nah, itulah kita lihat dalam tradisi kita, tradisi Katolik, relikui para kudus itulah, karena mereka sudah bersatu dengan Allah, maka bagian-bagian dari tubuh mereka, dari pakaian mereka yang dipakai pada zaman mereka itu memiliki daya yang dapat menyembuhkan banyak orang. Jadi, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur, kita mohon rahmat, kita mohon kasih, supaya kita tidak hanya terpaku kepada hal-hal yang fisik, hal-hal yang nampak secara fisik, tapi harus masuk ke lebih dalam, bukan hanya kepada istilahnya kepada aksesoris, ya, bukan hanya kepada aksesoris, pada bagian yang luar, yang dangkal, tetapi harus masuk lebih dalam. Dan itulah tugas kita untuk mengenal Yesus secara lebih dalam. Bukan hanya kepada simbol-simbol Allah yang kita lihat di sekitar kita, tetapi harus masuk ke dalam relasi personal, mengalami Allah, ya. Jadi tujuan kita adalah di dunia ini, dalam hidup rohani kita adalah mengalami Allah, ya, bertemu dengan Allah, ya. Dan Tuhan berkehendak demikian bagi kita. Maka ketika kita sudah mengalami Allah, tidak ada hal-hal lain yang dapat membuat kita lebih bahagia daripada berjumpa dengan Allah.
Maka kalau kita lihat diperhatikan dalam Injil, Yesus berjumpa dengan siapa saja. Orang miskin, orang sakit, orang buta, orang mati. Ada personal relationship dengan Allah. Maka mari saudaraku, kita membangun hidup rohani kita dengan mulai mencoba mohon rahmat untuk mencari Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, sentuhan jamahan Tuhan dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya ada kebangunan rohani? Bagaimana caranya supaya kita memiliki daya untuk bertemu dengan Allah? Yaitu tuh lewat apa? Seringkali saudaraku terkasih lewat penderitaan. Lewat COVID ini, lewat virus ini sebetulnya membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Dia, bahwa tidak ada jawaban, belum ada jawaban yang sampai sekarang bisa dapat melepaskan kerinduan kita. Maka kita mencari terus-menerus, ya. Ya, ketidakmampuan kita untuk bertemu dengan Allah itu justru membawa kita untuk terus mencari Dia. Dengan segala cara, dengan segala kekuatan, dengan segala daya yang boleh dapat kita berikan kepadanya. Sampai kita mengalami kehadiran Allah dalam diri kita. Pengalaman akan Allah. Itulah salah satu yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Apakah Anda mengalami sentuhan dan jamahan Allah? Bersyukurlah kalau mengalami itu. Tetapi dalam pengalaman hidup rohani, ya, orang mengalami Allah tetapi harus terus menerus, ya, tidak hanya sekali jadi tetapi terus mengalami terus, ya. Sekarang mengalami belum tentu berapa waktu yang akan datang mengalami lagi, ya. Nah, tetapi terus kita berusaha mohon rahmat, kehadiran Allah dalam diri kita, dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan kalau kita mengalami seperti katakanlah Paulus, kita bersyukur. Dan para kudus kebanyakan juga mengalami Allah. Sampai Thomas pun mengalami Allah. Tetapi kalau kita lihat pengalaman Allah yang secara fisik harus ditumbuhkan lebih dalam seperti pengalaman iman, ya. Yesus mengatakan bukan dengan melihat, bukan dengan merasakan, tapi pengalaman iman kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat ada suatu tahapan-tahapan, ya. Jadi sentuhan, jamahan, kemudian juga ada sesuatu yang kita rasakan, kita alami. Tapi pada titik tertentu, ya, kita tidak mengalami, tidak merasakan, tetapi hanya menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi yang kita sebut dengan iman, ya. Iman bersandar kepada Tuhan bukan karena apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, tetapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dan mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itulah saudaraku terkasih, proses perjuangan kita, proses rahmat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Semoga iman Anda dan saya bertumbuh, dan kita mohon rahmat, Tuhan tambahkanlah imanku dan iman kami, supaya tidak hanya lewat perasaan, tidak hanya lewat pengetahuan, tidak hanya lewat penglihatan, tidak hanya lewat panca indera, tetapi suatu penyerahan total kepada Tuhan. Ya, Tuhanku dan Allahku. Seperti Thomas, ya, ketika Yesus datang, lalu Thomas mengatakan, ya Tuhan dan Allahku. Seperti Ayub juga, ya, pada akhirnya dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan itulah iman, dan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga Anda dan saya memiliki iman sebesar biji sesawi pun, sehingga kita merasakan dan mengalami begitu cinta Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda, mengasihi Anda, dan mengasihi kita semua, supaya iman kita tumbuh berkembang berkat kasih karunia Allah. Dan Anda yang sakit disembuhkan oleh kuasa Allah, supaya kita mencari Dia di dalam penderitaan kita dan mengalami Tuhan yang hidup berkat Tuhan, ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.